bersiap melonggarkan pembatasan sosial berskala besar demi menggerakkan roda ekonomi. Masyarakat diminta berdamai dengan menjalani penormalan baru dalam situasi pandemi. Namun, pelonggaran dikhawatirkan jadi langkah berbahaya manakala jumlah kasus masih berfluktuasi. Sementara di tengah masyarakat, protokol kesehatan belum sepenuhnya ditaati. Lantas, siapkah kita berdamai dengan pandemi? Inilah Satu Meja The Forum, berdamai dengan pandemi. Pandemi COVID-19 belum tahu kapan akan berakhir. Puncaknya pun belum nampak. Rabu 13 Mei 2020 ada tambahan konfirmasi positif sebanyak 689 orang. Ini adalah lonjakan tertinggi. Kini jumlah total positif sebanyak 15.438 orang. Di tengah tren meningkat, Presiden Jokowi melemparkan bahasa puitis, mengajak berdamai dengan COVID. Itulah tema yang akan saya bahas dalam Satu Meja The Forum. Telah berhubung bersama saya adalah Syahrial Syarif, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Syahrial. Dan ada juga Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri. Saya masih menantikan hubungan dengan Dhani Ahmarul Ikhdan, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden. Dan Ibu Sinta Wijaya Kamdani sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Baik, saya akan berpindah kepada Bung Syahrial Syarif. Pak Syahrial? Pak Syahrial? Ya Pak Syahrial, saya ingin minta pandangan Anda ya. Dalam kacamata seorang epidemiolog, berdamai dengan COVID ini ditangkap sebagai seperti apa Pak? Ya. Pertama ya, narasi yang digunakan untuk kata berdamai untuk situasi seperti ini, sebetulnya saya tidak begitu setuju ya. Kenapa? Karena kata damai itu pertama, itu hubungan COVID dengan kita manusia, itu bukan hubungan antara virus dengan induk semangnya. Manusia bukan induk semang dari virus. COVID ya. SARS-CoV-2 ya, induk semangnya mungkin kelelawar tapi tidak manusia, sehingga narasi ini rasanya kurang tepat ya kalau diartikan seperti itu. Oke. Yang kedua, berdamai itu seolah-olah kita akan hidup berdampingan dalam waktu yang lama begitu ya. Nah pada dasarnya mestinya tidak demikian. Oke. Ya, jadi kita Jadi kalau Pak Syahrial lihat, kalau memang pada bulan Maret ya Pak Jokowi kan mengatakan kita berperang melawan COVID, lalu kemudian sekarang kita berdamai dengan COVID. Ini apa yang dibaca oleh Pak Syahrial sebagai epidemiolog? Apakah ini frustrasi dari pemerintah? Ya udahlah kita nggak bisa mengalahkan, kita berdamai atau gimana? Ya. Jadi PSBB ya apapun istilah yang digunakan, pada dasarnya prinsip penanggulangan COVID-19 itu ada dua, yaitu pertama adalah social physical distancing dan kedua adalah upaya kita untuk merestriksi pergerakan. Jadi kalau situasi seperti ini seolah-olah PSBB itu adalah balancing antara upaya kita menurunkan sampai ke tingkat rendah sekali transmisi dengan dampak ekonominya. Ini seolah-olah kita berada pada posisi yang seperti mengalah ini saat ini. Seperti mengalah Pak ya? Iya, seperti mengalah. Seperti udahlah ini give up, kita tidak bisa mengalahkan COVID, kemudian kita memilih berdamai saja dengan COVID. Nah sekali lagi saya bilang, kata berdamai itu seolah-olah kita ingin berada dalam COVID-19 seolah-olah akan menjadi endemis ya di manusia, bersifat endemis dan tidak lagi menjadi masalah kesehatan public health. Saya kira tidak demikian. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Nah, untuk memenangkan pertempuran, sebenarnya apa yang kurang dilakukan oleh gugus tugas, oleh pemerintah yang ada sekarang untuk memenangkan pertarungan melawan COVID? Saya kira tetap saja ada
titik yang kita harus perhatikan. Titik di hulu adalah bagaimana orang-orang yang sehat itu tetap sehat dengan diam diri di rumah, lalu kemudian berada dalam suatu RT, RW siaga COVID, sehingga kita bisa berada di sana mempertahankan interaksi antara orang sehat dengan orang yang sakit. Yang kedua di tengah adalah PSBB-nya yang harus tepat bersanksi, dan yang ketiga adalah manajemen kasus kita yang harus benar. Bagaimana cara kita menangani orang-orang yang beresiko, bagaimana kita menangani orang yang sakit. Oke, tiga lini ini harus dilakukan untuk memenangkan peperangan. Oke, kalau kita masuk yang kedua Pak, soal pembatasan sosial berskala besar, apa masukan dari Pak Syahrial soal pelaksanaan PSBB ini? Ya, sebetulnya dari awal saya ingin menyampaikan dari awal ya bahwa PSBB ini mestinya tidak berizin. Semua wilayah, karena situasinya adalah darurat. Jadi semua wilayah zona merah mestinya terapkan saja PSBB. Adapun keseimbangannya dengan dampak ekonominya, saya kira pemerintah, swasta, dan masyarakat akan mampu melakukan keseimbangan untuk mengatasi dampak sosial di masyarakat itu. Jadi PSBB ini harus ketat. Ya, saat ini tidak lagi kita edukasi, tapi saatnya adalah untuk memberikan denda sanksi bagi pelanggar baik protokol kesehatan maupun komponen-komponen dari PSBB itu sendiri. Artinya memang masih setengah hati gitu Pak Syahrial? Ya, kita semua bisa lihat bagaimana ya. Semua bisa diatur? Bukan begitu. Artinya gini, kita tidak melihat ada protokol yang jelas ya bagaimana PSBB itu diterapkan. Sehingga daerah-daerah melakukannya sendiri-sendiri. Ada yang sangat ketat, tapi juga ada yang longgar. Jadi ada variasi di dalam pelaksanaan PSBB. Oke, baik Pak Syahrial. Saya telah bergabung dengan tenaga ahli utama KSP, Dhani Ahmrul Ihdan. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam pemirsa, Kompas TV sekalian yang berbahagia. Iya, oke. Sebelum Dhani berkomentar, saya ingin coba dengarkan apa sih persisnya perkataan dari Presiden Jokowi soal berdamai dengan pandemi itu? Mungkin bisa diputar? Beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi dan seterusnya. Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Oke, Bung Dhani, saya ingin minta pandangan Anda ya. Ini ada perbedaan konteks narasi ketika Presiden berbicara pada bulan Maret menyatakan perang terhadap COVID, tapi sekarang berdamai dengan COVID karena memang vaksin itu belum ditemukan. Sebetulnya apa makna kata damai? Apakah tanda pemerintah kemudian menyerah, berperang kalah dan memilih untuk berdamai atau seperti apa? Ya, jadi kita jangan melakukan persepsi-persepsi yang sebetulnya tidak berdasar ya. Jadi semuanya itu bukan berarti harus dibentur-benturkan permasalahan soal narasi ini. Nah, ketika ketika virus itu masuk, tentu kita punya komitmen bersama dengan hashtag yang sama, yaitu lawan COVID. Nah, sekarang COVID ini sudah ada di sekitar kita. Sudah ada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, dengan penularan yang cukup tinggi. Nah, sehingga ketika COVID sudah datang, sudah ada, kita sudah punya protokol kesehatan yang kuat. Ada pelaksanaan PSBB yang harus diikuti dengan konsisten, dengan penuh kedisiplinan yang tinggi. Nah, dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi itu, kita membangkitkan kesadaran. Karena tanpa kesadaran dan tanpa kedisiplinan, maka kita sulit untuk keluar dari permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, berdamai dengan COVID adalah mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada dengan konsisten, dengan ketaat-azazan yang tinggi, komitmen yang tinggi. Semakin kita komit mengikuti protokol kesehatan, maka kita berdamai dengan COVID-19 ini, dengan virus ini, karena sudah ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita mengikuti
protokol kesehatan yang ada, itulah sebetulnya bentuk esensi dari berdamai. Tapi bukan, Bung Dhani, apakah ini, dilawan COVID-nya. Bung Dhani, Jangan dilanggar protokolnya. Bung Dhani, apakah ini kemudian mengatakan bahwa memang ini adalah realitas bahwa COVID telah bersama kita, sehingga daripada kita melawan, ya kita berdamai saja begitu? Ya, jangan dilawan protokolnya. Jangan sekali-sekali kita berpikir kita sudah 70 hari lebih, udah kita sekarang masuk dalam keramaian lagi, yuk kita buat kegiatan-kegiatan lagi. Tidak. Sekarang ini perang belum selesai. Masih ada di sekitar kita yang harus kita lawan. Nah, yang harus kita damaikan apa? Ikuti protokol kesehatan. Taat azas terhadap perintah dari pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan bukan hanya himbauan, instruksi yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Apakah, apalagi di bulan Ramadan, Bung Dhani, pengendalian diri. Apakah ini semacam ada kekeliruan diksi yang dipilih oleh Presiden sehingga pesan-pesan positif yang disampaikan ke publik menjadi berbeda? Tidak ada kekeliruan diksi, kekeliruan narasi, tidak ada. Virus ini berkembang dengan evolusi yang tinggi. Sehingga perilaku kita dalam melakukan treatment, penanganan juga sangat dinamis. Kebijakan beberapa minggu yang lalu dengan eskalasi yang sekian, dengan peningkatan yang sekarang, lalu harus disamakan. Tidak. Eskalasi ini memiliki ciri dengan beberapa treatment yang khusus. Itulah yang disebut dengan dinamika di lapangan, yang mana pemerintah harus mengkustomaiskan, harus bisa menyesuaikan dengan dinamika itu. Jadi narasi yang ada beberapa minggu yang lalu dengan yang sekarang, itu harus dinamis. Yang penting payungnya sama. Payungnya jelas PSBB, protokol kesehatan menjadi nomor 1. Misi menjaga kesehatan nasional adalah yang terutama di antara yang terutama. Bung Dhani. Misi menjaga sustainabilitas ekonomi juga terutama. Jadi gini, Bung Dhani, apakah kemudian faktor ekonomi yang memang PHK, ekonomi mandek dan lain sebagainya menjadi dasar kemudian untuk melakukan relaksasi atau kemudian memuncul, udahlah ini harus berdamai, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.